bentuk batunya aja yang beda. Kalau misalnya di Iling mungkin batunya udah batu bata yang bagus gitu kan. Kalau yang di apa namanya di Borobudur itu mungkin masih batu sungai yang dipahat-pahat gitu kan. Kemudian penentuan prosedur. Ya tentulah ada prosedurnya gitu kan. Kalau ngebangun ngebangun apa namanya candi atau ngebangun gedung Iling nggak mungkin atapnya dulu baru fondasinya gitu kan. Kita bangun dari fondasi, terus ada batu, ada slope-nya, terus ada baru dibangun atapnya kayak begitu kan. Oke. Uh, Kemudian ada lagi pengarahan secara sistematis, ya sama seperti penentuan prosedur. Pengarahannya itu ya ini yang dari si mandornya itu, jadi dua-duanya punya mandor dong, yang antara yang di Borobudur sama yang di apa namanya, yang di Yelingi. Ini kita bangun ini dulu, terus baru bangun ini, baru bangun ya atap gitu. Selanjutnya itu ada pengorganisasian waktu dan tempat. Jadi si mandornya itu bilang gitu kalau yang di Borobudur kan, ini kita nggak bangun Borobudurnya di ini ya, di antara Magelang sama Jogja ya. Ya ya, Borobudur di antara situ ya tempatnya ya. Oh, Mbak, maaf Mbak Nova nggak kedengaran ini ya suara saya ya. Ma, suara saya dengar kan ya? Oh gitu, itu sarannya Mbak Evriana. Log out dulu aja. Oke oke. Sepertinya ada gangguan dari teman-teman yang lain mungkin. Putus? Apa banyak yang ini yang nggak dengar saya? Apa banyak yang putus? Oke, sebentar saya tulis sebentar ya. Oke ya. Ini udah oke ya. Saya lanjut atau mau saya tungguin ini? 1 menit, 2 menit? Oke. Saya tunggu 1 menit deh. Siapa tahu ada yang ini. Oke. Kayaknya pada banyak yang minta lanjut ya. Saya lanjut ya. Oke. Saya lanjut. Jadi, seperti yang saya bilang tadi kan, ada pengorganisasian waktu dan tempat. Jadi, kita pengen bangunnya di sini ya. Waktunya besok gitu dimulainya. Jangan tiba-tiba gitu bilangnya apa namanya? Kita bangunnya di misalnya kita bangunnya di Taichung ya, besok jadinya kebangunnya di itu di Taoyuan 2 bulan lagi, itu kan nggak mungkin gitu kan. Kemudian penyelesaian yang sesuai rencana. Jadi si mandor ini, baik si mandor yang dari Borobudur atau mandornya Ilingi, dua-duanya itu harus punya kemampuan untuk memanage supaya ini gedung, ini candi harus selesai tepat pada waktunya atau sesuai rencana gitu kan. Jadi gimana caranya supaya ini candi atau ini bangunan dibangun tepat waktu? Ya si manajernya itu ya harus harus bisa ngerangkul si bawahannya ini. Eh, ayo kita kerja yang hari ini kita target kita segini, besok target kita segitu. Jadi kalau misalnya pas yang hari H itu kita udah selesai semuanya. Jadi maaf. Jadi pada hari H
bangunan itu udah selesai. Jadi si manajer ini harus punya kemampuan ini, kemampuan untuk ngebawa bawahannya untuk apa namanya, menyelesaikan pekerjaannya sesuai dengan rencana. Lanjut ya. Ya, makasih. Kita lanjut. Nah, ini kenapa nggak bisa? Kita lanjut tentang teori manajemen klasik. Nah, ini nih cukup menyenangkan nih ini teman-teman. Teman-teman akan berkenalan dengan apa namanya, beberapa ahli-ahli, aktor-aktor, atau bisa dibilang peneliti sosial khususnya di bidang manajemen. Nah, peneliti-peneliti ini atau aktor-aktor ini, mereka itu punya aliran manajemen tersendiri. Nanti akan saya jelaskan setelah ini gitu kan. Ini kayaknya ada yang kelewat deh. Bentar. Wah, kok ini? Kok nggak ini ya? Sebentar. Saya lihat ini dulu. Loh, kenapa laptop saya ini? Sebentar ya teman-teman, ini laptop saya agak-agak gimana sedikit. Nah, benar nih. Dia harusnya 21 di sini nih. Nah, benar. Oke, udah aman. Oke, kita lanjut ke sejarah perkembangan teori manajemen. Seperti yang saya bilang tadi, apa namanya, si aktor-aktor tadi yang bakal kita kenalan ini nih mereka punya aliran manajemen masing-masing. Nah, pada periode awal itu manajemen apa ya, konsep manajemen yang berkembang itu adalah manajemen ilmiah. Itu sekitar tahun 1870 sampai tahun 1930. Kemudian disusul oleh teori organisasi klasik. Itu sekitar tahun 1900 sampai 1940. Aktor-aktornya atau kontributornya teman-teman bisa ngeliat tuh di kolom sebelah kanan ada, kalau yang untuk manajemen ilmiah itu ada Frederick Taylor, Frank dan William Gilbert dan lain-lain. Kemudian di tahun yang teori untuk teori organisasi klasik itu ada Henry Fayol, James D. Mooney, Mary Parker Follett, Herbert Simon, dan Chester E. Bernard. Kemudian untuk yang ketiga tuh ada aliran manajemen hubungan manusiawi. Itu tuh ada Hawthorne Studies, ada Elton Mayo, ada Fritz Rutzelberger, terus ada Hugo Mensterberg. Kemudian tahun di 1940-an sampai sekarang itu ada yang namanya manajemen modern. Itu banyak aktor-aktornya tuh, ada Abraham Maslow, ada Abraham Maslow, Chris Eggiris. Kemudian ada Douglas McGregor, terus ada Edgar Sains, ada David McClellan, ada Robert Black, dan lain-lain. Kita lanjut.
Oke, ini saatnya kita kenalan nih sama aktor-aktornya. Yang pertama itu dari teori manajemen klasik. Ada namanya James Watt Jr. dan Matthew Robin Bolton. Itu tuh mereka lahir tahun 1769 sampai 1848. Mereka ini, si James Watt ini sama Matthew Robinson Bolton ini, mereka ini menggunakan pendekatan ilmiah. Dalam pendekatan ini mereka tuh mengembangkan penelitian, peramalan pasar modal, skema mesin produksi, terus standarisasi komponen-komponen produksi. Terus dalam bidang kepersonaliaan mereka tuh ada program penggajian, kesejahteraan, penelitian kerja, terus ada pelatihan, terus pengembangan karyawan. Maksudnya apa Mbak Endang? Suaranya jadi gemas. Suara saya nggak ini ya, nggak bagus ya, nggak kedengaran ke teman-teman. Apa lagi? Oke, tadi kayaknya kehalang tangan tadi, sorry. Terus ada Chester E. Bernard, itu tuh, mana dia? Bentar. Chester E. Bernard. Itu tuh si Chester E. Bernard ini, beliau itu memandang bahwa organisasi itu adalah sebuah sistem yang diarahkan pada tujuan. Kemudian ada Robert Owen. Nah, Robert Owen ini, beliau ini dikenal sebagai bapak personalia modern. Beliau itu menekankan pada pentingnya peranan manajer dalam pengelolaan sumber daya alam. Selanjutnya ada Charles Babbage. Beliau itu bukan ilmuwan sosial, tapi beliau itu adalah ilmuwan eksak. Lebih tepatnya beliau itu adalah ilmuwan matematika, tapi beliau itu menaruh perhatian yang cukup besar terhadap manajemen. Jadi karena beliau itu cukup tertarik sama manajemen, jadi beliau tuh memberikan beberapa usulan-usulan, ide-ide tentang cara bekerja di pabrik, bagaimana cara bekerja di pabrik itu yang efisien, dan membagi pekerjaan sesuai dengan keahlian masing-masing. Maksudnya bekerja dengan keahlian masing-masing, saya yakin teman-teman ngerti ya. Kalau misalnya saya kasih contoh yang kayak tadi ya, rumah makan Padang si Uni Fitri tadi, itu misalnya si Fulan ini, dia tuh tipe orangnya itu cekepan, suka rapi-rapi, suka bersih-bersih. Nah, dia jadi seksi bersih-bersih di rumah makan Uni Fitri. Terus si Otong, nah dia ini ternyata pintar masak. Oh, karena pintar masak, dia dikerjakan di dapur. Dia masak buat ini rumah makan di Fitri. Selanjutnya si Ujang. Nah, si Ujang ini orangnya friendly gitu kan. Enak bergaul gitu kan. Si pelanggan itu seneng gitu di servis sama dia. Jadi Uni Fitri naruh si Ujang ini di depan gitu untuk melayani tamu-tamunya. Jadi pekerjaannya ini bekerja sesuai dengan kemampuannya masing-masing, sesuai dengan talentnya masing-masing. Jadi untuk pencapaian tujuan organisasi atau tujuan dari rumah makan si Uni Fitri ini untuk mendapatkan profit itu menjadi lebih dekat, menjadi lebih mudah. Nah, begitu teman-teman. Cara berpikir si Charles Babbage. Kemudian lanjut ya, kita kenalan lagi sama si Henry Fornempur. Dia ini seorang editor majalah American Railroad Journal. Nah, yang tertarik pada manajemen perkereta apian Amerika yang buruk pada saat itu. Jadi, beliau ini nyumbang ide. Dalam manajemen itu dibutuhkan suatu manajerial dana dan struktur organisasi yang jelas sehingga manusia dapat dimintai pertanggungjawabannya. Jadi kalau misalnya si Fulan nggak tahu kerjanya seharusnya ngerjain apa, misalnya kan si Otong nggak tahu ngerjain apa gitu kan, nanti mau tanggung jawab misalnya ini makanannya nggak enak, ini siapa si Uni Fitri mau apa namanya mau minta pertanggungjawaban siapa, nggak bisa kan, karena nggak jelas nih pembagian kerjanya. Jadi karena
pembagian kerja yang sudah jelas, udah terstruktur gitu organisasinya gitu kan. Jadi jelas gitu siapa yang misalnya yang salah, misalnya si Fulan gitu kan. Ini kamu kenapa misalnya, oh ini ruangannya nggak bersih gitu kan, kenapa kamu nggak bersih, mungkin dia lupa bersihkan gitu kan. Jadi si Unifitrinya bisa menegur si Fulannya. Itu maksudnya untuk dimintai pertanggungjawaban. Kemudian kita lanjut ke Mary Poker Follett. Itu beliau itu berpendapat bahwa dengan membuat karyawan merasa memiliki perusahaan atau sense of belonging itu tadi, maka akan meningkatkan rasa tanggung jawab mereka. Ya seperti yang sudah saya utarakan tadi kan, kalau si si bawahan itu sudah punya rasa pemilikan terhadap terhadap organisasi atau perusahaan itu, ya dia akan bertanggung jawab gitu kan untuk, oh ini tanggung jawab saya untuk memajukan perusahaan ini. Jadi itulah fungsinya bawahan untuk memiliki rasa kepemilikan, rasa kepemilikan ya terhadap perusahaan itu, sense of belonging gitu kan. Terus Henry Fayol gitu, beliau ini mengemukakan bahwa manajemen itu dapat dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama itu teknikal atau sebentar, ini siapa? Henry Fayol ya. Teknikal itu atau teknis produksi. Kemudian komersial, apa itu? Itu seperti perdagangan, seperti jual, beli, dan pertukaran. Kemudian ada yang finansial, keuangan, itu untuk mencari penggunaan optimal atas modal. Kemudian security, itu perlindungan bagi harta milik dan manusia. Kemudian yang keempat ada accounting, itu akuntansi, termasuk statistiknya. Kemudian yang kelima itu ada manajerial, termasuk perencanaan, organisasi, komando, koordinasi, dan pengendalian. Nah, yang keenam itu apa? Yang keenam itu tuh gabungan dari beberapa kemampuan dari si manajer. Yang pertama itu kualitas fisik, seperti kesehatan gitu kan, kegesitan, kemudian mental, mengerti dan mau belajar gitu, pertimbangan, semangat gitu kan. Terus kualitas moral, seperti daya kerja, ketegasan, mau gitu menerima tanggung jawab gitu kan, bijaksana, wibawa. Terus mutu pendidikan, kualitas teknis sesuai tuntutan pekerjaan gitu kan. Ya sesuai pekerjaannya dia, kalau misalnya dia dia bersih-bersih, ya dia harus ngerti gitu kan bagaimana memanage kebersihan kayak gitu kan. Terus kualitas pengalaman berasal dari pekerjaan yang pernah ditekuni dan diselesaikan. Nah, itu gabungan dari kemampuan yang tadi, kemampuan yang saya sebutkan barusan ini. Kita lanjut. Oke, kita lanjut ke manajemen ilmiah. Itu salah satu aktornya itu adalah Winslow Taylor. Nah, si Bapak Taylor ini, beliau itu dikenal juga sebagai Bapak Manajemen Ilmiah. Sorry, ini agak ketutupan. Kayaknya saya memang harus ngirim ulang lagi teman-teman, tapi dalam bentuk ini nanti ya, dalam bentuk PDF. Nah, apa tadi si Taylor ya? Taylor itu tuh dia Bapak Manajemen Ilmiah. Kemudian pendekatan ilmiah si Taylor itu dapat diringkas sebagai berikut. Yang pertama itu dapat menggantikan secara teratur. Kemudian yang kedua mengusahakan keharmonisan dalam kelompoknya. Ketiga, mencapai kerjasama manusia, bukan secara individualisme. Kemudian yang keempat, menghasilkan output yang maksimal. Yang kelima, mengembangkan semua pekerja sampai taraf yang setinggi-tingginya. Nah, itu pendekatan ilmiah yang dari Bapak Taylor ini.
Kemudian ada lagi si Henry L. Gann. Nah, si Gann ini ternyata dia temenan sama si Taylor. Dia temenan satu perusahaan. Nah, beliau ini mengemukakan teori tentang peningkatan produktivitas, efisiensi, dan efektivitas kerja dengan rangsangan upah dan insentif. Kemudian lagi ada Frank B. dan Lillian M. Gilbert. Beliau ini mereka ini kalau nggak salah saya, kalau nggak suami istri ya kakak adik gitu, saya lupa. Oh, suami istri. Mereka ini suami istri. Keduanya ini tertarik mengamati gerakan yang sia-sia dalam pekerjaan. Misalnya, contoh ya, pekerja dalam tambang. Mungkin di zaman dahulu itu kan pekerja dalam tambang itu mereka bawa lilin atau bawa obor. Padahal itu kan kurang efektif kan, kurang efisien gitu. Dan itu mungkin juga bisa berbahaya kepada mereka karena barang tambang itu kan gampang meledak gitu misalnya gitu kan. Jadi mungkin dengan melihat fenomena ini, ini nggak efektif ini nggak efisien ini. Makanya gimana kalau misalnya ditaruh lampu gitu di kepala, di tangan gitu kan. Jadi si pekerjanya ini nggak perlu megang dan itu juga alatnya cahayanya pun juga aman buat si pekerjanya. Jadi si pekerjanya itu dapat bekerja dengan efektif dan efisien dan dapat meningkatkan produktivitas si pekerjanya. Oke, lanjut. Yang berikutnya itu kita kenalan lagi nih sama si Harrington Emerson. Si Emerson ini melihat bahwa masalah yang mengganggu sistem manajemen di dalam industri adalah inefisiensi, maksudnya nggak efisien gitu, atau pemborosan. Oleh karena itu, ia memutuskan gagasan sebagai berikut. Ada 13 nih. Yang pertama itu perumusan tujuan yang jelas. Kemudian kegiatan yang dilaksanakan masuk akal. Kemudian yang ketiga itu tersedia staf yang cakep. Keempat, terciptanya disiplin kerja. Kelima, pemberian balas jasa yang adil. Kelima, laporan terpercaya, cepat, tepat, kontinu. 7, pemberian instruksi. 8, adanya standar-standar dan schedule. Yang ke-9, metode dan waktu setiap kegiatan. 10, kondisi yang standar. 11, operasi yang standar. 12, instruksi-instruksi praktis tertulis yang standar. Yang ke-13, balas jasa yang efisien. Oke, nah kita lanjut lagi ke pemahaman yang berikutnya itu yang tentang yang manajemen manusiawi ya. Ini salah satu konsep dari atau teori yang diangkat oleh aktor-aktor manajemen manusiawi. Ya, apa itu konsepnya? Itu konsep tentang OB, Organizational Behavior. Apa itu Organizational Behavior? Organizational Behavior itu adalah perilaku dalam berorganisasi. Maksudnya, perilakunya siapa? Perilakunya karyawan dalam organisasi, dalam sebuah perusahaan itu, gitu kan, dalam organisasi itu. Jadi, pendukung OB ini melihat gitu kan, awalnya itu konsepnya itu seperti apa. Yang pertama itu ada Robert Owen gitu kan, memperhatikan kondisi kerja yang menyedihkan, terus mengusulkan tempat kerja yang idealis gitu kan, terus berpendapat bahwa uang yang digunakan untuk memperbaiki buruh adalah investasi yang cerdik. Itu si Owen yang awal-awal. Kemudian di tahun yang kita ini teman-teman bisa baca ini nanti di halaman 46 karena waktu kita udah tinggal dikit, saya percepat ya. Itu di tahun 1930-an di akhir ya, saya ngambil awal dan akhir aja. Itu ada si Chester Bennett. Dia tuh melihat kalau misalnya dari segi ini ya, teori organizational behavior, manajer itu yang sebelumnya yang berpikir organisasi adalah sistem sosial yang memerlukan kerjasama. Kemudian meyakini pekerjaan manajer adalah komunikasi yang merangsang tingkat usaha karyawan yang tinggi. Yang ketiga itu mengemukakan pendapat bahwa organisasi adalah sistem yang terbuka. Nah, begitu kira-kira perkembangan teori tentang
organizational behavior. Nah, bagaimana dengan manajemen modern? Apa itu manajemen modern? Saya sebenarnya mau nanya sama teman-teman gitu kan. Manajemen modern itu seperti apa gitu menurut pendapat teman-teman. Saya kasih waktu 4 menit deh. Waktu kita masih ada beberapa menit lagi nih. Manajemen modern. Itu manajemen saat itu tuh seperti apa sih menurut teman-teman? Kalau misalnya kan tadi saya sudah menjelaskan kan manajemen era klasik itu seperti apa gitu. Kalau kira-kira sekarang itu manajemen yang cocok itu seperti apa? Atau manajemen yang sekarang itu seperti apa? Teman-teman bisa boleh pakai bahasa sendiri gitu. Ada yang mau jawab nggak? Teman-teman? Jangan-jangan saya ditinggal tidur ya? Saya bicara sendiri, teman-teman sudah tertidur. Begitu ya, itu pendapatnya Mas Joko. Oke. Pendapatnya mbak-mbak yang lain atau mas-mas yang lain? Oke. Oke, that's good. Mbak Kusmiati, cara memanajemen yang lebih sempurna. Oh, oke. Mungkin manajemen yang sempurna ini maksudnya yang upgradean dari yang ini ya, yang klasik ya, gitu maksudnya. Sepunganan. Kalau menurutku manajemen lebih bermanusiawi. Ya, itu kalau misalnya manajemen yang lebih bermanusiawi itu lebih ke arah yang manajemen itu manajemen manusiawi yang ketiga itu. Manajemen yang lebih inovatif. Oke, bisa. Perkembangan manajemen yang sudah berubah mengikuti perkembangan teknologi. Oke, terima kasih atas partisipasi teman-teman. Ya, jawaban teman-teman kira-kira ada yang benar, ada yang agak sedikit kurang tepat, tapi masih bisa dimengerti. Kita lanjut ya. Itu manajemen modern itu bisa dilihat atau dibagi itu dari beberapa hal berikut yang akan saya jelaskan. Pertama itu manajemen berdasarkan hasil. Apa itu maksudnya manajemen berdasarkan hasil? Maksudnya itu manajemen itu berdasarkan hasil itu menginginkan setiap kegiatan yang dilakukan pekerja dan manajer itu memberi hasil dan jelas pengupahannya. Kemudian manajemen berdasarkan tanggung jawab sosial. Nah, kalau di sini itu perusahaan itu dituntut untuk menyelesaikan berbagai masalah sosial karyawan. Kemudian untuk manajemen berdasarkan sasaran atau MBS, saya singkat MBS di sini, memiliki dua aplikasi di sini, yaitu prestasi unit dan prestasi individu karyawan. Apa itu prestasi unit? Itu bisa teman-teman baca di halaman 49, saya bacakan ya. Yaitu sebuah metode yang, kalau prestasi unit, yaitu sebuah metode yang digunakan untuk mengarahkan dan menilai hasil setiap unit kerja ataupun lingkup perusahaan secara keseluruhan. Kemudian yang kedua, prestasi individu karyawan, yaitu metode yang digunakan untuk memberikan motivasi dan mengukur prestasi setiap karyawan. Nah, itu manajemen berdasarkan sasaran. Kemudian kita lanjut. Mana ini? Dikit lagi. Jangan hang dong. Oke, ini manajemen berdasarkan yang keempat itu manajemen berdasarkan pengecualian. Nah, manajemen berdasarkan pengecualian itu memiliki 6 unsur utama, yaitu 1 pengukuran, kedua itu proyeksi, ketiga itu seleksi, 4 itu pengamatan, 5 komparasi, 6 pengambilan keputusan. Itu bisa teman-teman baca lebih lanjut di halaman 51. Kita lanjut di halaman 31 dulu. Nah, apa itu manajemen terapan? Kok ada ini ya di bawah ini?